Kisah Mary Jane batal ditembak mati di Nusa Kambangan. Alasan warga negara asing Filipina lolos dari maut terungkap. Dialah Mary Jane Veloso, warga asal negara Filipina, dijatuhi hukuman mati setelah kedapatan membawa heroin seberat 2,6 kg. Mary Jane ditangkap di Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Mary Jane berasal dari keluarga yang sederhana di Filipina yang harus pergi ke luar negeri mencari nafkah. Mary hanya sekolah hingga level SMP, lalu menikah dini dan mendapatkan kekerasan dari suaminya. Ia berjuang untuk menghidupi dua anaknya, Mark Darren dan Mark Daniel. Ia terjebak dalam jaringan narkoba dan ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Ia terbukti membawa narkoba jenis heroin seberat 2,6 kg senilai 5,5 miliar saat turun dari pesawat terbang rute Kuala Lumpur, Yogyakarta pada 2010. Statusnya kini terpidana mati setelah menjalani proses persidangan yang berjalan panjang. Kisah Mary Jane batal ditembak mati di Nusa Kambangan alasan warga negara asing Filipina lolos dari maut terungkap. Mary Jane sempat mengalami kejadian luar biasa selama menjalani proses hukum. Ia lolos dari maut jelang menanti giliran maju di depan regu tembak di Pulau Nusa Kambangan pada 2015. Malam itu beberapa tahun yang lalu, lapas mendapatkan perintah untuk memindahkan Mary Jane ke Nusa Kambangan pada Jumat dini hari. Setelah mendapatkan perintah, pihak lapas langsung membangunkan Mary Jane yang tertidur lelap di lapas yang berada di pusat kota Jogja itu. Ketika dibangunkan, Mary Jane tidak kaget dan tampak tenang. Perempuan itu juga sudah mengerti ia dibangunkan untuk segera dipindahkan ke lokasi eksekusi mati. Setelah bangun, Mary Jane menyempatkan diri untuk berdoa sebelum akhirnya dibawa ke Cilacap. Tapi siapa sangka, dia akhirnya balik lagi ke Yogyakarta. Catatan Tribun Jogja.com, Mary Jane kala itu menjadi satu-satunya dari 9 terpidana mati yang sudah dijadwalkan eksekusi. Instruksi dari Presiden turun pada detik-detik menjelang Mary Jane akan menghadap regu tembak. Alasannya, ibu dua anak asal Filipina itu masih dibutuhkan keterangannya karena perekrutnya. Kala itu penyelidikan dibutuhkan lebih lanjut atas andil keterlibatannya. Pihak Mary Jane sudah menempuh berbagai upaya hukum. Upaya hukum telah ditempuhnya sampai ditolaknya peninjauan kembali kedua, namun di detik-detik akhir menjelang eksekusi, Presiden Jokowi menundanya. Sebelumnya, Presiden Filipina meminta langsung kepada Indonesia untuk menunda eksekusi terhadap perempuan yang kala itu masih berumur 30 tahun. Kabar terbaru Mary Jane terungkap pada kunjungan Wakil Menteri Hukum dan HAM ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIB Yogyakarta di Wonosari, Gunung Kidul. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Syarif Hiarich melakukan kunjungan pada Kamis 17 Februari. Edward disebut sempat berbicara secara khusus dengan Mary Jane Veloso. Ini diungkapkan oleh Kepala LPP kelas IIB Yogyakarta Ade Agustina. Demikianlah berita terkini, nantikan informasi selanjutnya hanya di Tribun Manado.